Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Pagi hari ini kabar publik saya geser dulu ya. Nanti informasi donor darah dari teman-teman PMI seluruh Solo Raya akan saya hadirkan untuk Anda. Kita kelihatannya langsung akan terhubung dengan Bapak Bapak Duyanto, SST PMSI selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Sragen dan juga PLT Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Sragen untuk membahas terkait dengan Festival Adipati Kabupaten Sragen di tahun 2020 ini. Pendengar, selengkapnya kami hadirkan untuk Anda di kabar pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Baik, mudah-mudahan sudah tersambung dengan baik Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irwan Firman. Iya, Mas. Kabar sehat Pak Dwi? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, sudah sarapan belum tadi? Alhamdulillah tadi sebelum subuh. Oh, sebelum subuh. Masih Syawal nih kelihatannya. Iya nih di injury time ini Mas. Injury time, baik. Ya, masih Syawal, alhamdulillah. betul. Baik. Kalau di Sragen itu ini kebetulan pendengar kita di seluruh Indonesia Pak, insya Allah. Yang paling spesial apa sih kalau sarapan di Sragen itu? Oh, kalau Sragen ada soto Mas. Soto ya? Soto Sragen itu spesial ya. Iya. Soto Bimo, soto Kirin. Pokoknya berbagai macam soto lah kan, gitu. Ya, itu Sampai kemarin pas hari jadi ini ada lomba masak soto antar kepala SKPD dan Ibu Bupati gitu. Ini saking terkenalnya soto. Itu dia ya pendengar. Jadi kawan-kawan kalau mampir ke Sragen jangan lupa sotonya. Berbagai jenis soto ada di sana. Silakan. Ini berarti posisi di mana nih Pak Dwi? Saat ini di rumah Mas. Di rumah. Ya libur. 5 hari kerja ya? 5 hari kerja ya. Baik. Ini Sabtu pun masih kerja biasanya. Gitu ya. Di rumah masing-masing. Kebetulan kan bulan Mei rangkaian hari jadi Sragen kan luar biasa banyak Mas. Nanti malam masih ada juga acara di alun-alun. Gitu. Tadi malam juga ada. Ya. Sebelumnya juga ada, termasuk kemarin itu juga Adipati itu bagian dari rangkaian ini ya. Rangkaian hari jadi, betul. Baik. Ini hari jadi Sragen berarti ke 276. Ya. Waduh, luar biasa ya. Udah lama banget gitu. Udah lama banget begitu ya Sragen berdiri ya begitu. Nah, pendengar, seperti yang Pak Dwi sampaikan tadi, banyak sekali rangkaian kegiatan terkait dengan hari jadi Sragen. Salah satunya adalah Adipati. Nah, bisa dijelaskan nih Pak Dwi kepada seluruh pendengar dan pemirsa di rumah masing-masing terkait dengan Adipati ini apa? Siapa saja yang kemarin rawuh dalam seremonialnya Pak Dwi? Oh, Mas Irwan dan seluruh pendengar Persada FM. Jadi Sragen kemarin dalam rangkaian hari jadi yang ke-276 itu atas support dari BI Bank Indonesia di Solo itu menyelenggarakan Adipati, yaitu sebuah akselerasi digitalisasi pembayaran terkini begitu. Itu adalah sebuah akselerasi atau percepatan agar proses digitalisasi di Sragen, baik di pemerintahnya maupun masyarakatnya itu bisa berjalan dengan cepat, gitu Mas. Seiring dengan era sekarang ini, era Internet of Things, era digitalisasi, era revolusi industri 4.0 ini memang mau tidak mau kita harus ngikut, gitu. Gitu Mas Firman. Baik, jadi memang seluruh elemen yang ada di Kabupaten Sragen mau tidak mau harus terlibat dalam perubahan zaman melalui digital ini ya Pak ya? Ya pasti, karena ini sebuah perkembangan zaman. Termasuk Persada FM ini sekarang sudah masuk di streaming YouTube dan sebagainya, ini kan juga termasuk perkembangan zaman kan. Baik. Dulu awal-awal mungkin tahun 2007 saya juga nyimak terus ya Pak? Mustamiknya MTA waktu itu ya. Itu juga sepertinya belum ada YouTube gitu kan. Sekarang sudah kemana-mana kan gitu. Streaming kemana-mana seluruh Indonesia, bahkan luar negeri bahkan kan. Betul. Nah ini salah satu kita harus mengikuti zaman gitu. Karena kalau nggak ngikuti zaman ya kita akan tertinggal dengan susah juga negara-negara yang lain, terutama tidak hanya kabupaten kota yang lain, tapi negara lain kita akan tertinggal gitu. Seremonial kemarin siapa saja yang rawuh Pak Dwi? Kemarin Ibu Bupati yang melonce, kemudian Forkompimda yang rawuh juga,
Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Kajari, Bapak Kepala Pengadilan, kan juga rawuh, dan beberapa dan semua kepala SKPD juga rawuh, dan beberapa masyarakat juga hadir begitu. Baik, tentunya juga ada perwakilan dari Bank Indonesia juga yang datang ya? Oh pasti ya, pasti, karena kemarin yang mendorong yang menyelenggarakan itu dari Bank Jateng Solo begitu. Jadi kita ketempatan. Baik. Kemudian kira-kira mulai kapan nih Pak Dwi elektronifikasi Pemda dilakukan? Jika sudah, ini sudah berapa persen dan tinggal dorong berapa persennya gitu? Jadi elektronifikasi di Pemda Sragen itu sudah lumayan lama, Mas. Ini memang diawali dari sebelum tahun 2017 ya. Kalau 2017 itu kan perintah dari pemerintah pusat memang agar Pemda itu berdigital gitu kan. Tapi Sragen sebelum jauh itu pun sudah mulai berdigital, yaitu mulai tahun 2002 bahkan itu kita sudah mulai ke arah digitalisasi di level pemerintahan, yaitu di back office-nya begitu. Kemudian seiring dengan perintah dari pemerintah pusat tahun 2017, akhirnya Sragen ya semakin kencang untuk mendorong digitalisasi di pemerintah daerah gitu. Jadi mulainya udah lama sih Mas, 2002 ya digitalisasi itu. Cuman terkait dengan pembayaran ini kita mulai push itu tahun 2017. Baik, jadi gitu. Kalau saat ini pendengar yang ada di Sragen yang mereka mobilisasinya luar biasa, kegiatannya masing-masing, di mana ketika harus menyelesaikan urusan-urusan terkait dengan pembayaran pajak dan lain sebagainya, ini sudah harus mulai mobile juga ya Pak ya? Iya, jadi ini adalah sebuah pilihan Mas. Jadi kanal pembayaran non tunai diantaranya ya. Pembayaran non tunai baik itu pajak, retribusi, tempat-tempat wisata itu adalah sebuah pilihan bagi masyarakat. Jadi masyarakat yang sudah milenial atau mungkin sudah aware banget dengan teknologi itu bisa membayar lewat dunia digital gitu, lewat internet, banking dan lain sebagainya gitu. Baik, jadi secara tidak langsung ini juga akan memudahkan masyarakat, udah nggak usah ngantri, lanjut saja kegiatannya yang lain, gitu ya Pak Dwi ya? Betul, iya. Jadi anywhere, anytime. Anywhere, anytime. Iya, anywhere, anytime. Jadi kalau dengan teknologi kan kita bisa melakukan anywhere, anytime. Betul. Saat ini panjenengan di Solo, saya di Sragen, bisa komunikasi anywhere, anytime. Baik, gitu. ya. Kemudian bagaimana respons Pak sementara dari publik Sragen Pak terkait dengan digitalisasi ini? Ya, jadi responnya ada dua jenis Mas. Masyarakat satu yaitu dari sisi pemerintah ya. Jadi digitalisasi itu ada dua hal, satu dari sisi pemerintah, dua dari sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah kita sudah jauh-jauh hari, tadi saya sampaikan. Sejak tahun 2002 kita sudah digitalisasi, dan respon dari aparat pemerintah ya harus ngikut gitu, karena ini sebuah program yang memang baik dan memang masuk di visi misi pimpinan daerah gitu. Lah, alhamdulillah ada sustainable, ada kesinambungan antar dari tahun ke tahun selalu ada kesinambungan, sehingga sampai sekarang digitalisasi di pemerintah daerah itu sudah luar biasa Mas. Kita sudah sampai ke semua desa di Sragen sudah terdigital gitu. Untuk level pemerintah. Sedangkan dari sisi masyarakat memang mulainya belum lama-lama amat, yaitu tahun 2017 itu kita mulai, dan sampai saat ini ya alhamdulillah kalau yang masyarakat milenial saya kira sudah terbiasa. Namun PR kita adalah bagi masyarakat yang belum begitu mengenal terkait dengan teknologi lah, ini memang PR. Baik, ya. Jadi memang sih mau tidak mau dengan adanya perkembangan ini ada sebagian kelompok orang itu yang lebih suka ngantri kadang-kadang. Oh iya Mas. Sambil jalan-jalan kali ya. Iya. Jadi ini kan pilihan layanan layanan internet, layanan non tunai, layanan cashless itu kan sebuah pilihan bagi masyarakat. Masyarakat nyamannya apa sih ya? Pemerintah menyediakan. Itu yang monggo dipilih. Boleh datang, boleh lewat online dan sebagainya, ini kan pilihan, tergantung masyarakat nyamannya di mana gitu. Baik. Ya. Pak, ini tahap menuju transformasi elektronifikasi 100%, ini target selesai kira-kira butuh waktu berapa lama nih Pemkab Sragen? Ya kalau pemerintah sih untuk level pemerintah ya Mas, digitalisasi di pemerintah ini insya Allah di tahun ini kita sudah sampai ke semua level ya. Di level kabupaten, level desa,
bahkan sekolah negeri SD dan SMP ini kita semua sudah terdigital, Mas. Terutama untuk transaksi non tunainya ini sudah semuanya selesai di tahun ini. Nah, untuk level masyarakat memang ini PR kami. Kami belum bisa matur tahun 2025 semua sudah non tunai, itu nggak bisa karena ini sebuah pilihan, tadi kembali ke pilihan ya. Jadi masyarakat bisa ke arah pembayaran digital, tetapi juga bisa ke manual. Tetapi pemerintah mendorong, pemerintah kabupaten mendorong agar transaksi ini bisa ke arah non tunai begitu. Baik. Nah Pak Dwi, dengan adanya perubahan yang cukup signifikan ini, contoh kasus nih Pak, saya waktu itu membenahi KTP saya yang tenggelam sih, yang sempat rusak lah kesannya seperti itu. Kalau dulu banget waktu saya masih 17 tahun gitu harus agak cukup lama begitu. Tapi saat ini tuh sudah sehari pun selesai. Iya betul. Nah tapi kadang-kadang syaratnya itu yang masyarakat belum tahu. Mas ngapain tadi kesana kemari? Wong ini sehari saja cukup asalkan panjenengan bawa ini. Nah ini itunya itu kadang-kadang kan butuh sosialisasi Pak kepada masyarakat. Betul, ya. Nah gimana tuh bentuk sosialisasi lebih mendekat kepada masyarakatnya, terutama di Pemkot Sragen? Oh ya, jadi sosialisasi kita ada beberapa kanal, Mas. Di antaranya adalah sosialisasi secara manual ya. Teman-teman dari Dinas Capil datang atau jemput bola ke berbagai wilayah. Selain itu juga dibantu oleh aparat yang ada di kecamatan maupun kelurahan itu secara biasa ya. Tapi secara elektronik, secara digital kita juga punya radio. Kita juga ada beberapa tempat untuk sosialisasi di Videotron dan sebagainya ini beberapa kanal begitu. Baik. Kami mungkin akan cukup senang begitu ya barangkali Pak, nanti teman-teman yang petugas sosialisasi itu nanti sudah bisa masuk ke rapat-rapat Karang Taruna, kemudian masuk ke ibu-ibu PKK dan lain sebagainya, atau bahkan rapat RT agar ini semakin cepat banget begitu ya, karena kadang-kadang yang usia 50 something begitu ya memang lebih bahkan 60 sekian gitu butuh pendekatan yang lebih personal gitu ya Pak ya. Oh iya betul Mas. Oke. Kalau itu secara konvensional ya, kami betul, dari pemerintah ada surat edaran ke kecamatan mengedarkan ke kelurahan, kelurahan mengedarkan ke RT RW lah, itu secara konvensional memang itu sudah. Tapi memang kita harus ada kanal-kanal yang lain yang mempermudah untuk mewadahi berbagai keperluan atau kehendak masyarakat. Betul. Betul Pak. Kadang-kadang program yang baik itu harus dilancarkan dengan sistem dan sosialisasi yang baik juga begitu ya Pak ya. Kadang-kadang Pemkab itu udah dalam hal ini Pemkab atau mungkin instansi yang lain begitu ya. Sebentar lagi kami akan terhubung dengan teman-teman IK Dubas, itu berarti di Balai Bahasa. Mereka sudah punya program yang bagus, yang rapi, tapi transfer knowledge-nya itu loh yang kadang-kadang. Iya betul Mas. Iya, transfer knowledge, sosialisasi ke masyarakat, mengajak masyarakat kan gitu, ini PR juga kan gitu. Termasuk mengajak masyarakat untuk membayar secara non tunai, cashless, itu juga PR kan gitu. Itu kan lebih aman, lebih cepat gitu kan. Tapi ini PR sekali lagi ini PR juga kan gitu. Kadang-kadang masyarakat yang diberitahu kali pertama bilang ribet Mas, setelah dikasih tahu ini Bu maksudnya ini. Oh ternyata begini ya. Kadang-kadang gitu. Iya, ini contoh lah ya, di tempat kami sendiri di BPKPD ini bayar PBB. Misalkan Mas Firman punya tanah banyak di Sragen gitu kan, kita harus datang ke Sragen kan, tinggal bayar aja di lewat internet banking bisa, lewat SMS banking bisa, lewat teller juga bisa. Misalkan Mas Firman dari luar negeri pun tetap bayar juga bisa. Nah, ini kan salah satu fasilitas yang memang ada di kami begitu Mas. Baik, terima kasih Pak Dwi. Insya Allah banyak banget yang sudah disampaikan tadi. Nah, terkait dengan Sarpras Pak, Sarpras itu kan kadang-kadang juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi Pemkab Sragen nih. Bagi ini pendengar kita di Sragen banyak banget ini. Jadi Sarprasnya saat ini sudah mendukung belum Pak untuk terselenggaranya digitalisasi berbagai elemen ini? Jadi begini Mas Firman, untuk Sarpras terutama untuk koneksi internet ya, ini untuk digitalisasi ini sudah sampai ke semua desa di Sragen itu sejak tahun 2007. Sudah lama memang. Sejak tahun itu sudah semua desa terkoneksi dengan local area network, ini kalau bahasa teknisnya kan gitu. Jadi sudah ada internet. Lah sampai sekarang ini berjalan dengan baik sehingga proses layanan itu bisa dilakukan lewat kantor desa, beberapa di antaranya gitu. Termasuk untuk surat menyurat dari kabupaten ke kecamatan bahkan ke desa itu sudah paperless kalau di Sragen gitu. Sehingga sudah
sudah anywhere anytime lah. Iya, betul. Jadi ini juga perlu jemput bola juga ini kawan-kawan yang ada di pengurus desa atau enggak di kecamatan. Mereka juga harus wong kabupaten aja lari ya, mereka juga harus lari 2 kali kan lebih kencang itu kira-kira ya Pak. Iya, karena mereka betul. kan tangan panjangnya ke masyarakat langsung ke rumah-rumah gitu. Iya. Betul Mas, jadi alhamdulillah ya sekarang ini sudah banyak banget aparat desa yang aware banget dengan teknologi, betul. karena memang awalnya dipaksa sih Mas, ya. Termasuk mulai 2 tahun yang lalu sistem keuangan di desa itu sudah cashless loh pas di Sragen itu. Kita sudah menggunakan cash management system atau internet banking lah kan gitu ya. Jadi belanja uang dari pusat atau uang dari kabupaten langsung masuk ke rekening desa. Desa membelanjakannya itu sudah cashless gitu. Ini salah satu upaya untuk transparansi dan lain sebagainya lah kan. Juga. Ini sudah berjalan dengan baik 2 tahun terakhir ini. Baik, alhamdulillah. Ini waktu 20 menit kurang nih kayaknya ngobrolnya. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang bisa tertransfer ya informasi-informasi pentingnya ini Pak terkait dengan Adipati kemarin ya. Karena kemarin pastinya menjadi momentum yang yuk lebih kencang lagi gitu ya. Internetnya juga mudah-mudahan lebih kencang di Sragen. Iya, semoga lah Mas ya. Internet semoga lebih kenceng lah sampai ke semua desa. Gitu. Sampai ke semua desa, betul. Untuk memudahkan kegiatan yang ada di sana. Tapi mungkin istilah-istilah yang masih menggunakan istilah barat itu ya Pak ya, barangkali yang mungkin lebih harus memasyarakatkan juga karena faktor bahasa itu juga penting loh Pak kadang-kadang untuk. Betul, iya. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya memang kadang kita harus membuat bahasa yang gampang itu dia. Sehingga masyarakat mudah untuk mengenali, mudah untuk mengetahui begitu. Makanya istilah sekarang itu kita buat semudah mungkin gitu ke masyarakat agar proses pengenalan oleh masyarakat bisa lebih cepat gitu kan. Banyak sekali program dari pemerintah Sragen Mas. Terkait dengan layanan publik. Kita punya dinas perizinan terpadu gitu kan. Ya nanti tahun ini insya Allah kita sudah menjadi mall pelayanan publik di satu tempat gitu. Ini juga perlu sosialisasi saya kira ya. Baik. Kan gitu. Kemudian layanan KTP sampai ke kecamatan dan sebagainya ini sebuah kemudahan juga untuk masyarakat. Layanan perpajakan, layanan retribusi ini bertahap memang, bertahap. Ada yang sudah clear betul, memang ada yang saat ini kita sedang menuju ke sana. Contoh kemarin kita launching e-ticketing Mas. E-ticketing yang di Gunung Kemungkus. Yang sekarang sudah transformasinya luar biasa sekarang ya. Iya. Sudah kami liput loh Pak. Gunung Kemungkus kan mungkin masih yang lama kali ya. Betul, sekarang Sragen alhamdulillah sudah mulai merubah Mas. Image-nya sekarang menjadi sebuah wisata keluarga begitu. Tempatnya sudah baik, kemudian kita imbangi dengan pembelian tiket lewat online juga sudah bisa gitu kan. Tidak harus datang ke sana terus beli tiket gitu kan, lewat internet banking, tinggal nanti menunjukkan sudah ada QR code-nya, tunjukkan di pintu masuk sudah gitu. Jadi nggak takut tiketnya hilang gitu kan. Ini salah satu upaya kami juga. Baik Mbak, Sragen gitu loh. Gitu ya Pak kira-kira. Ya semoga lah Mas, semoga Sragen bisa lebih baik di usia yang tidak sedikit ini, semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, berarti Pak Dwi dan tim kapan-kapan mampir ke radio kita juga nih, monggo kalau pengen sosialisasi edukasi kepada masyarakat terkait dengan pelayanan publik sih, lebih utamanya pelayanan publik sih Pak yang sangat dibutuhkan masyarakat begitu ya. Oh ya, boleh Mas, terima kasih sekali kalau dikasih waktu. Siap. Nanti kita ngobrol lagi, WhatsApp lagi. Iya, siap. Baik. Siap. Pak Dwi, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ada di Sragen khususnya dan masyarakat pada umumnya terkait dengan Adipati ini. Monggo silahkan. Terima kasih Mas Firman. Jadi kami mengajak kepada seluruh masyarakat Sragen, mari kita berupaya menyesuaikan sebuah zaman yang ada sekarang. Sekarang pembayaran sudah mulai dengan teknologi, ini sebuah kanal yang disediakan oleh pemerintah daerah, monggo digunakan dengan sebaik-baiknya karena dengan sistem pembayaran cashless atau non tunai ini terwujud sebuah transparansi, terwujud sebuah ketertiban pengelolaan keuangan daerah. Ini yang harapan kita semua sehingga daerah ini bisa semakin maju. Gitu. Itu intinya itu ya. Ibu Bupati Sragen, Ibu Kusdinur Untung Yunusikowati ini Sragen semoga semakin maju dan
pasti akan semakin maju begitu. Karena memang banyak sekali program-program yang diberikan kepada masyarakat untuk peningkatan ekonomi, terutama di pasca pandemi COVID ini, Mas. Iya, betul gitu. Karena visi misi beliau ini kan ada terkait dengan perekonomian, terkait dengan peningkatan UMKM, terkait dengan perbaikan infrastruktur gitu. Ini sebuah perencanaan dan sudah dimulai dari 5 tahun yang lalu sampai saat ini sudah mulai berjalan dengan baik begitu. Ya, terima kasih Pak Dwi, informasi yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan publik Sragen juga sedang menyimak pagi hari ini, dan juga teman-teman dari daerah lain atau pendengar dari seluruh radio jaringan juga sedang menyimak. Oh, Sragen ternyata ada gebrakan seperti ini. Yuk menjadi salah satu ajang untuk lomba lebih memajukan daerahnya masing-masing. Kira-kira seperti itu ya Pak Dwi ya. Baik, terima kasih Pak Dwi. Sehat-sehat terus. Sama-sama. Meet soon, insya Allah ketemu bentar lagi. Iya, siap Mas. Pokoknya nanti kontak-kontak kita bisa kolaborasi lagi ya, bisa kolaborasi lagi nanti. Iya, baik. Terima kasih Pak Dwi. Selamat melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian Pak Dwi selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Sragen sekaligus PLT di Kepala Bapedalitbang Kabupaten Sragen ya. Wah, ternyata digitalisasi di sana juga sudah secepat mungkin begitu ya dalam rangka untuk mengawal untuk masyarakat yang membutuhkan segala sesuatu pelayanan dari dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Sragen begitu.